Barang siapa tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Wah, ini luar biasa. Ajaran Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk mencapai kesucian seperti anak-anak. Padahal dalam kenyataan sehari-hari banyak orang tua justru mengeluh dengan anak-anak mereka nakal, cerewet, lari ke sana kemari dan seterusnya. Justru Tuhan Yesus mengangkat mereka menjadi contoh bagi orang besar, bagi kita yang dewasa dalam hal kesucian. Salam jumpa bersama saya Pastor Chris dalam berbagi inspirasi hari ini. Nah, ini namanya siapa? Jose apa? Jose Maria. Kalau yang ini Celia sekelas berapa? Luar biasa, lihat anak-anak ini, mereka menikmati keindahan alam yang indah, menikmati pantai yang dengan pasir yang putih, dengan air laut yang jernih, yang teduh, sambil berbaring, sambil main, sambil berenang dengan kepolosan mereka. Dan hari ini Tuhan Yesus mengangkat mereka menjadi contoh bagi kita. Dalam hal apa? Dalam hal kesucian, dalam hal kerendahan hati, dan dalam harga. Dalam hal kesucian, Tuhan Yesus bilang, kalau kita orang-orang besar tidak bertobat dan menjadi seperti anak-anak kecil ini, maka kita tidak bisa masuk surga. Biasa kita mau arahkan anak-anak untuk contoh orang besar. Kita tarik anak-anak untuk lihat orang besar, supaya kamu hidup seperti orang besar. Tuhan Yesus sebaliknya hari ini tarik kita semua, orang-orang besar, orang dewasa, untuk apa? Lihat kesucian anak-anak ini, kepolosan mereka, kejujuran mereka, dan kita mesti belajar dari mereka bagaimana mereka hidup dalam kepolosan, dalam kejujuran. Dengan cara beginilah kita boleh layak masuk kerajaan surga. Kita orang-orang besar sudah terlalu banyak permainan, sudah terlalu banyak drama, sudah terlalu banyak manipulasi, membuat seolah-olah hidup ini terlalu penuh dengan sandiwara. Anak-anak belum mengenal sandiwara. Dalam arti itu, Tuhan Yesus mau mengajak kita semua, mari kembali kepada kesucian seorang anak. Hanya dengan kesucian seperti mereka lah kita layak masuk kerajaan Allah. Yang kedua, itulah soal kerendahan hati, kekecilan, kesederhanaan, kehambaan, sikap tergantung, ya, yang mau mempercayakan diri kepada yang lain. Dan itu kita temukan dalam diri anak-anak. Saya sering lihat anak-anak, terutama yang bayi-bayi, ketika bermain dilempar ke atas dan ditangkap lagi, mereka tidak ketawa, mereka tidak menangis, justru ketawa, lucu. Bagi mereka itu lucu. Karena apa? Mereka begitu polos dan mempercayakan diri kepada siapapun juga yang memeluk mereka. Mereka dilempar, mereka tahu mereka akan ditangkap kembali. Itu penyerahan diri yang luar biasa dari anak-anak. Sebaliknya kalau kita, sudah penuh dengan curiga, penuh dengan pikiran-pikiran negatif, sehingga bukan saja kita dilempar,
Tapi kita dipegang saja kita mulai berteriak, wow, takut. Dan karena apa? Karena tadi sudah banyak luka-luka yang membuat kita tidak percaya, yang membuat kita curiga, yang membuat kita berpikiran negatif. Maka hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk apa? Barang siapa tidak merendahkan diri menjadi seperti anak-anak ini, tidak layak untuk kerajaan Allah. Tuhan Yesus menarik lagi kita kembali kepada hidup anak-anak yang polos, yang mempercayakan diri seutuhnya, yang dengan sikap seperti seorang anak yang rendah hati mendambakan selalu bimbingan, mendambakan selalu tuntunan, mendambakan selalu arahan untuk kebaikan. Dan itulah sikap kita yang mesti kita kembangkan kepada Bapa di surga. Seperti setiap kali kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga. Inilah sikap seorang anak, seperti inilah yang mesti kita kembangkan supaya kita layak masuk kerajaan surga. Banyak orang pandang enteng dengan anak-anak, banyak orang memperlakukan kasar anak-anak. Hari ini Tuhan Yesus bilang, jangan. Malaikat-malaikat mereka ada di surga. Malaikat-malaikat mereka siap membela mereka. Mari kita yang sering kasar terhadap anak-anak, mulai hari ini mengubah cara pandang kita. Melihat mereka sebagai pewaris kerajaan surga, kita hormati mereka, kita justru teladani sikap mereka. Supaya dengan demikian kita pun layak bersikap sebagai seorang anak yang rendah hati, yang mempercayakan diri seutuhnya kepada Bapa sambil berdoa, Bapa kami yang ada di surga, jadilah kehendak-Mu, terwujudlah kerajaan-Mu dalam hidup kami, dalam perjuangan kami. Yang ketiga, harga mereka. Ternyata harga anak-anak itu luar biasa mahal. Dalam Injil dikatakan Tuhan membandingkan dengan seorang anak yang hilang dengan 99 yang tidak hilang, dengan orang-orang besar. Tuhan Yesus bilang, dia rela meninggalkan yang 99 hanya untuk menyelamatkan seorang anak yang hilang. Mau mengatakan betapa besar, betapa mahal harga dari setiap anak manusia. Ini menjadi pelajaran, inspirasi bagi kita. Banyak orang tua kurang menghargai dalam tanda petik anaknya, membanding-bandingkan anaknya dengan orang lain, mengecilkan anaknya sendiri dibandingkan dengan anak orang lain dan lain-lain. Hari ini Tuhan Yesus mau menegur kita, mari kita beri harga yang pantas untuk mereka, karena Tuhan sendiri memberi harga yang mahal, rela meninggalkan 99 demi satu anak yang hilang. Ada lagi kita dengar di mana-mana, ya, secara tersembunyi-tersembunyi, ada orang tua yang membuang anaknya, yang menelantarkan anaknya, bahkan menggugurkan kandungannya. Hari ini Tuhan mau mengajak kita, mari kita bertobat. Mari kita sama-sama melihat betapa besar, mulia, mahal harga setiap anak. Sekecil apapun juga kita bela mereka. Kita perjuangkan hak hidup mereka. Karena mereka inilah yang empunya kerajaan surga.
selamat berjuang, kita sama-sama mewujudkan kerajaan Allah, kita sama-sama berjuang menjadi warga kerajaan Allah dengan meneladani sikap-sikap dasar seorang anak, tapi juga berjuang untuk menghargai, memberi tempat yang layak untuk setiap anak yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.